Halo sahabat medis, kali ini kita akan membahas tentang manfaat yang ke-11 dari aplikasi rekam medis RMO ya. Jadi manfaat ke-11 ini adalah unit cost. Jadi dengan aplikasi ini Anda bisa mengatur biaya operasional atau unit cost dari setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter atau bidan. Oke, kita langsung simulasikan. Kita login dulu sebagai owner. Baik. Setelah di halaman dashboard, kita klik menu ya. Kemudian kita klik klinik. Nah, kemudian kita klik input data tindakan. Nah, disinilah kita akan menentukan unit cost dari setiap tindakan. Unit cost ini biasanya kita gunakan untuk menghitung biaya operasional dari tindakan yang kita lakukan. Ya, atau tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun bidan. Oke, sebentar. Misalkan ini, cabut gigi dewasa ya, yang nomor 1. Biayanya 300, unit costnya 50.000, diskonnya 0%, jenisnya gigi ya. Karena ini aplikasi poliklinik, jadi di sini saya input untuk ada gigi dan umum. Oke, sekarang caranya adalah dengan kita menambah ya. Coba tambah data. Nah, di sini ada jenis tindakan, biaya tindakan, unit cost, kemudian jenis diagnosa. Jenis diagnosa ini kalau untuk poliklinik itu ada 2 kategori ya. Coba kita klik. Nah, ada umum dan gigi. Tapi untuk aplikasi yang nanti misalnya ke dokter spesialis, maka di sini tidak perlu dipilih karena sudah kita setting untuk otomatis. Maksudnya secara umum aplikasi ini hanya terbagi menjadi 2, yaitu gigi dan umum ya. Jadi jika dokter spesialis maka nanti akan menggunakan aplikasi yang sama dengan dokter umum. Jika nanti dokter gigi itu sama dengan dokter gigi spesialis, jenis aplikasinya ya. Seperti itu. Oke, ini saya tutup saja karena saya sudah menginput 2 jenis tindakan hanya sebagai simulasi. Yang kedua, ini contohnya medikamentosa ya. Medikamentosa biayanya 50.000, unit costnya kita bikin 0, diskonnya 0, jenisnya umum ya. Ini biasanya bisa untuk kita menyiasati andai kata kita pingin menggaji dokter atau bidan ya, khususnya untuk yang umum ya. Umum maksudnya itu dokter umum atau dokter spesialis ya, bukan yang dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Karena kalau yang dokter gigi atau dokter gigi spesialis biasanya lebih mudah karena kebanyakan itu berbentuk tindakan, sehingga di sini ada tindakannya, biayanya, terus kemudian unit cost-nya. Tapi kalau dokter umum ada kalanya kadang kita menggajinya berdasarkan per pasien misalkan, atau kalau ada tindakan tinggal memasukkan saja tindakannya, akan lebih mudah. Tapi barangkali di antara sahabat dokter yang pingin menggaji staf dokternya atau staf bidannya dengan sistem per pasien dapat berapa misalkan, itu bisa dengan menyiasati seperti ini. Misalkan medikamentosa ya, biayanya 50, unit costnya 0, kemudian diskonnya 0, kemudian jenisnya umum. Lah ini bisa kita edit ya. Coba kita edit misalkan gini. Misalkan kita per pasien mau memberikan komisi 1.000 gitu ya, 1.000 rupiah misalkan ya, ini hanya misalkan. Tapi karena dokter umum pada umumnya tidak ada tindakan, maka
kita bisa menyiasatinya dengan seperti ini. Jenis tindakannya medikamentosa, diskonnya 0, biayanya langsung aja kita masukkan 1000 misalkan ya. 1000, unit costnya 0 ya. Karena nanti gajinya dokter atau bidan itu diambilkan dari tindakannya ya. Atau misalkan kalau kita mau ngasih biayanya 2000, unit costnya kita masukkan 1000. Nah ini nanti komisinya akan terhitung dari biaya tindakan dikurangi unit cost, hasilnya sama 1000 ya. Oke, kita coba seperti ini kita lakukan. Oke, jadi medikamentosa 2000 biayanya, unit costnya 1000, kemudian umum ya. Jadi ini bisa digunakan untuk dokter umum, dokter spesialis ataupun bidan ya. Kalau yang gigi itu nanti untuk dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Oke, inilah perhitungan untuk unit cost-nya yang kita gunakan untuk menghitung atau memasukkan komponen biaya terhadap setiap tindakan ya, yang nanti berpengaruh kepada sistem komisi kepada dokter atau bidan yang menjadi staf kita ya. Oke, saya rasa demikian simulasi untuk penghitungan unit cost. Terima kasih dan selamat mencoba.